Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika, etiket, dan moral itu seringkali disamakan, padahal berbeda. Etiket adalah etika terapan yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh anggota masyarakat di masyarakat. Kata moral berasal dari kata Latin yaitu mors atau moris yang maknanya adalah kebiasaan orang untuk bertindak. Secara etimologi, kata ethos berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah adat, kebiasaan, cara bertindak, dan karakter. Etika merupakan satu disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, juga berkaitan dengan tugas dan kewajiban moral. Sekumpulan dari prinsip-prinsip perilaku tersebut yang mengatur individu atau satu kelompok sehingga dapat digunakan sebagai satu standar bertingkah laku, itu juga dapat disebut dengan etika. Dengan demikian, maka etika itu dapat diartikan sebagai satu pemikiran secara sistematis tentang moral. Moral merupakan penjelasan baik atau buruknya atas suatu tingkah laku manusia secara keseluruhan. Karena kedudukan tersebut, maka etika berkaitan dengan bagaimana orang itu harus menjalani kehidupan dan bagaimana orang itu harus bertingkah laku. Karena itulah maka seringkali etika ini dianggap mempunyai suatu fungsi yang kritis, yaitu agar manusia tidak hanya ikut-ikutan di dalam bertingkah laku, tetapi ia dapat memilih tingkah laku yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara manusiawi. Etika dapat membantu manusia untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya secara rasional kepada pihak lain. Hanya tingkah laku yang disadari dan dikehendaki oleh individu serta dilaksanakan dengan prinsip kebebasan manusia yang dijadikan sebagai objek kajian etika. Artinya, apabila tingkah laku itu dilakukan oleh orang yang gila atau IQ-nya rendah, atau orang yang di dalam keadaan terpaksa, atau orang yang dipaksa oleh orang lain, atau orang yang melakukan satu perbuatan karena perintah hukum yang sah, maka tidak dapat dinilai berdasarkan ajaran etika. Sumber etika dapat berasal dari ajaran agama, kemudian juga dari ideologi, dari kebiasaan di masyarakat yang beradab, dan juga ajaran-ajaran para ahli etika. Di beberapa negara, yang termasuk di dalam negara Anglo-Saxon, membedakan antara etika dan moral berdasarkan sumbernya. Etika didasarkan pada pertimbangan akal budi atau nurani manusia, sedangkan moral bersumber pada otoritas wahyu. Banyak juga ahli yang menyebutkan bahwa etika itu dapat disebut dengan filsafat moral atau filsafat tingkah laku atau filsafat kesusilaan atau disebut dengan ajaran-ajaran tingkah laku. Namun dari dimensi filsafat, maka etika itu sebenarnya merupakan satu cabang filsafat yang mengkaji tentang manusia, terutama tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan menentukan ukuran apakah tingkah laku itu baik atau tingkah laku itu buruk. Karena itu seringkali juga ada yang mengatakan bahwa etika itu pengertiannya sama dengan moral. Macam-macam etika jika kita lihat berdasarkan hasil cakupan kajian, maka dapat dibedakan. Yang pertama adalah etika umum dalam pengertian filosofi, yaitu mengajarkan tentang prinsip moralitas, kemudian refleksi etis yang menyangkut kebebasan hati nurani,
tanggung jawab, hak, nilai, dan keutamaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Etika umum mengajarkan kepada manusia tentang dasar bagaimana agar manusia itu bertingkah laku yang baik, sehingga di dalam etika umum biasanya memuat prinsip-prinsip moral dan teori etika. Etika umum dalam pengertian ini dapat dikategorikan sebagai ilmu yang membahas pengertian dan teori etika. Kemudian yang kedua adalah etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral etik di dalam kehidupan yang bersifat khusus. Etika khusus ini dapat dibedakan menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban-kewajiban dan sikap-sikap manusia pada diri sendiri. Misalnya, tidak menyakiti diri sendiri, kemudian orang makan untuk kesehatan, kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran. Sedangkan etika sosial selalu berkaitan dengan seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain atau pihak lain. Yang termasuk di dalam etika sosial ini misalnya adalah etika politik dan etika profesi. Wujud etika khusus misalnya mengajarkan tentang bagaimana seorang advokat, seorang dosen, seorang guru dapat bertingkah laku sesuai dengan kode etik profesi. Karena itu jika ada satu pelanggaran terhadap kode etik profesi ini, kemudian dia akan diadili dalam tanda kutip oleh komite etik atau majelis kehormatan kode etik ataupun apa namanya. Standar yang digunakan adalah etika profesi. Etika profesi tadi masuk di dalam pengertian etika sosial. Baiklah, kita lanjutkan. Kita bicarakan bahwa etika dapat diartikan sebagai satu ilmu tentang baik dan buruk. Karena itu pengertian etika sama dengan filsafat moral yang berfungsi mengkaji manakah satu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk serta argumentasi ilmiah dalam lingkup kefilsafatan. Ketika etika diartikan sebagai suatu ajaran moralitas atau sebagai suatu dasar atau asas atau nilai-nilai, maka etika berfungsi sebagai pengatur tingkah laku, sebagai inspirasi dalam bertingkah laku, baik bertingkah laku di dalam masyarakat, di dalam melakukan satu profesi tertentu, atau mungkin juga di dalam kehidupan dengan lingkungan hidup. Karena itu muncullah istilah kode etik. Baik, kita lanjutkan lagi. Etika di dalam pendekatan norma maka dapat melahirkan satu etika deskriptif, yaitu satu yang hanya mengajarkan deskripsi tanpa melakukan suatu penilaian dan biasanya dilakukan dalam riset etika, yaitu mengkaji secara kritis terhadap perilaku manusia dan ukuran-ukurannya. Kemudian yang kedua adalah etika normatif, yaitu mengajarkan berbagai tingkah laku yang preskriptif atau perilaku yang seyogianya dilakukan oleh manusia. Etika normatif ini dapat memberikan satu penilaian apakah perbuatan itu tergolong di dalam perbuatan yang baik atau dalam perbuatan yang buruk berdasarkan etika normatif. Ada norma umum dan norma khusus di dalam kajian moralitas. Norma umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu norma etiket atau disebut dengan kesopanan. Kemudian norma ini tentu ukurannya adalah satu kebiasaan manusia yang beradab. Sekali lagi, kebiasaan manusia yang beradab. Yang tidak beradab tidak mempunyai satu kebiasaan yang layak dijadikan sebagai satu sumber etiket. Kemudian yang kedua adalah norma hukum, yaitu berkaitan dengan persoalan benar atau salah, melanggar atau tidak melanggar. Ukurannya adalah hukum yang berlaku di masyarakat bisa
berarti hukum negara, bisa juga berarti hukum yang hidup di dalam masyarakat, hukum adat, atau mungkin juga kesepakatan antar anggota masyarakat. Selain norma etiket dan juga norma hukum, kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu norma moral. Ini biasanya berkaitan dengan persoalan baik atau buruk. Ukuran standarnya adalah hati nurani manusia yang beradab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.